Lokasi ibu kota baru bernama Nusantara di Kalimantan disebut-sebut tidak bebas dari bahaya geologi atau bencana alam. Kenapa begitu? Begini penjelasannya. Melihat dari catatan dan referensi yang ada, lokasi tersebut masih berpotensi terjadi banjir, tsunami, longsor bawah laut, gempa, hingga dampak dari eksplorasi minyak dan batu bara. Mengutip dari berita Kompas, dosen teknik geologi Universitas Diponegoro, Andang Bakhtiar menyebut bahwa aspek geologi memang bukan sebuah penentu utama kelayakan pindah atau tidaknya lokasi IKN. Akan tetapi aspek geologi bisa memberikan informasi terkait daya dukung fisik dan bahayanya, sehingga memerlukan mitigasi hingga eskalasi biaya ke depan. Menurut Andang, berdasarkan informasi geologi dan observasi atau pengalaman langsung yang dilakukannya, IKN masih memiliki catatan dari aspek daya dukung fisik lokasi, yakni minim bahkan hampir tidak ada akuifer air tanah. Bahkan kata dia, kota atau wilayah terdekat dari IKN seperti Balikpapan dan Penajam juga memiliki permasalahan yang serupa terkait sumber air baku. Dalam sebuah webinar baru-baru ini, Andang menyebut banyak lempung mengembang di wilayah IKN Nusantara. Terdapat pula potensi longsor karena bidang lemah patahan dan kemiringan lereng tinggi mengingat strukturnya kebanyakan patahan naik. Selain dari aspek daya dukung fisik, lokasi IKN juga memiliki bahaya geologi. Itulah yang disebut sebelumnya, yakni mulai dari banjir rob, gunung lumpur, gas dangkal, tsunami, longsor bawah laut Selat Makassar, kebakaran hutan, serta dampak dari eksplorasi dan produk minyak atau batu bara. Memang, wilayah di Kalimantan bebas dari gunung api. Namun Andang menilai bahwa Kalimantan tidak bebas dari gempa bumi karena terdapat dua patahan besar di wilayah utara, yaitu Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat. Aspek geologi ini sangat penting dalam pembangunan IKN. Tapi kabarnya ahli geologi belum pernah dilibatkan saat pemilihan lokasi IKN baru di Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu. Bahkan perwakilan dari Ikatan Ahli Geologi Indonesia juga tidak diundang dalam pembahasan rancangan Undang-Undang IKN. Badan Geologi juga tidak masuk dalam struktur besar perencanaan. Padahal kita perlu melihat apa yang kita pijak dan di dalam bumi ini sebelum lebih jauh melangkah, kata Andang dikutip dari Kompas. Karena itu banyak pihak mendorong agar Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dapat berperan lebih signifikan guna pembangunan IKN lebih optimal dari berbagai aspek khususnya geologi. Struktur Badan Geologi juga harus diperkuat dan ditingkatkan agar bisa mendukung proyek penting masa depan seperti IKN. Di lain sisi, dosen Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung atau ITB, Saud Aritua Hasiholan Sagala mengatakan bahwa mempertimbangkan aspek geologi memang sangat penting dalam implementasi pembangunan IKN. Intervensi dalam mengatasi aspek geologi ini dapat dilakukan melalui keteknikan maupun sistem zonasi. Jadi inilah yang dimaksud dengan resilient city. Karena harapannya IKN bisa menjadi kota yang memiliki resiliensi dan contoh untuk kota-kota lainnya di Indonesia. Sebelumnya, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau UI, Bambang Brojonegoro mengatakan IKN perlu dipindah karena Jakarta telah menghadapi berbagai persoalan tata kota. Mulai dari kemacetan, kualitas udara yang tidak sehat, rawan banjir, dan penurunan tanah. Bahkan, terdapat juga potensi ancaman gempa dan tsunami megatrust di Jakarta. Berbagai permasalahan di Jakarta maupun kota metropolitan di Indonesia lainnya karena kondisi kota tersebut tidak didesain dengan perencanaan yang matang dari awal. Oleh karena itu, pembangunan IKN Nusantara yang didesain dari nol akan menjadi sebuah contoh kota yang terstandar bagi pengembangan kota lainnya di Indonesia. Sejatinya pembangunan IKN didesain dengan menerapkan aspek keberlanjutan dan cerdas. 3 penerapan aspek keberlanjutan ini diwujudkan melalui desain kota hutan, kota spons, dan smart city. Salah satu perencanaannya yaitu kota spons berfokus pada sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan. Area perencanaan juga berperan seperti spons yang menyerap air hujan dan menyaring melalui proses alami. Kemudian air tersebut akan dilepaskan ke bendungan, saluran, dan akuifer. Menurut mantan Kepala Bappenas itu, upaya untuk mendukung keberlanjutan lainnya, yaitu dengan menerapkan circular city. Nantinya kota ini tidak memiliki TPA atau tempat pembuangan akhir karena selama ini semua kota bergantung pada TPA untuk mengatasi persoalan sampah. Semua sampah harus diolah kembali menjadi produk lainnya. Di selain sisi, pada Januari 2023 lalu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto mengatakan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur itu memiliki risiko rendah bencana. Hal ini berdasarkan pemetaan bencana dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 hingga 2045. Suharyanto menyampaikan itu saat rapat bersama Komisi 8 DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta 18 Januari 2023 lalu. Rendahnya risiko bencana di IKN lantaran di sana tidak ada gunung berapi dan sejauh ini sesar aktif gempa tektonik juga belum ditemukan. Selain itu dilihat dari sejarahnya, Kalimantan Timur tidak pernah mengalami bencana alam besar. Menurutnya itu salah satu alasan kepala negara yang dijabat Jokowi memilih Kalimantan Timur sebagai IKN Nusantara.
Dalam slide pemaparannya, Suharyanto mengungkapkan jumlah bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. Tahun 2021 total bencana alam mencapai 5.402, sedangkan tahun 2022 tercatat 3.542 bencana alam. Yang mana bencana alam paling sering terjadi di Pulau Jawa dan Provinsi Aceh serta Lampung. Mengutip pemberitaan Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN, Mirna Asnawati Safitri menyatakan bencana yang paling diwaspadai di IKN yakni hidrometeorologi. Ada 3 potensi yaitu banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan atau kahutlah. Hal itu disampaikan Mirna di sela-sela rapat koordinasi Pusat Pengendalian Penanggulangan Bencana BPBD Kaltim 13 Juni lalu. Ia menyatakan bencana lain karena faktor alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami masih relatif lebih aman. Namun tetap akan menjadi perhatian pemerintah. Kata dia, dalam desain pembangunan IKN, desain utamanya adalah mitigasi bencana. Hal itu termuat dalam rencana induk pembangunan IKN dan rincian rencana induk lainnya. Penanggulangan bencana menurutnya memerlukan koordinasi, tidak bisa hanya dilakukan sendiri saja. Pihaknya pun selalu berkoordinasi dan sinergi dengan Dinas Kehutanan BPBD Kaltim, Penajam Pasar Utara, Kutai Kertanegara, BMKG, BNPB, hingga Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK. Mengutip media Indonesia, pembangunan IKN sendiri diklaim sudah dengan mitigasi bencana. Menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimulyoni, upaya mitigasi bencana kawasan IKN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 hingga 2042. Pembangunan infrastruktur kawasan IKN sendiri dengan memperhatikan 3 aspek, yakni menjamin kualitas, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan estetika. Untuk mitigasi bencana longsor, pembangunan IKN tetap mempertahankan ruang hijau lebih dari 75% dari 6.600 hektar luas area kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Penebangan pohon juga dilakukan seminimal mungkin. Selain itu, di IKN akan dipasang sensor monitoring pergerakan tanah. Pembangunannya juga dilakukan mengikuti topografi dan kontur berondulasi dengan memanfaatkan cekungan untuk embung, serta merancang jalan dengan kemiringan kurang dari 10%. Adapun mitigasi potensi bencana banjir dan smart water management di IKN, Kementerian PUPR akan menampung air hujan dalam tangki bawah tanah, yang diolah dan dimanfaatkan untuk penyiraman taman, pengurasan saluran, dan pembersihan jalan. Ditegaskan Menteri PUPR bahwa untuk menjamin estetika lingkungan IKN, pemerintah akan menanam pohon dengan kanopi lebar luas serta menata lanskap dan taman. Hal itu diklaim sebagai upaya mewujudkan IKN sebagai kota dalam hutan atau Smart Forest City. Bagaimana? Berminat pindah ke IKN, guys? Ibu Kota Nusantara adalah pekerjaan besar bersama untuk kemajuan bangsa Indonesia. Nuansa alam dan budaya yang kental menyatu dengan aspek perkotaan secara harmonis untuk menciptakan sebuah simbol perayaan keberagaman kita. Visi menjadi kota cerdas bertaraf internasional yang akan menjadi simbol identitas dan keberagaman Indonesia. Panorama alam yang membentang luas di wilayah Ibu Kota Nusantara menciptakan lingkungan alam dan lingkungan kerja yang inspiratif. Gaya hidup ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam tujuan menjaga bumi pertiwi di Ibu Kota Nusantara sebagai tempat hunian nyaman bagi generasi yang akan datang. Transformasi pelestarian alam, bermukim, berbangsa, bekerja, serta kemudahan mobilisasi. Sebagai pusat transformasi pelestarian alam, Ibu Kota Nusantara mengedepankan preservasi dan restorasi hutan sebagai langkah pertama dalam pembangunan. Hutan Ibu Kota Nusantara menjadi titik di mana penduduk dan pengunjung bisa menemui keanekaragaman hayati Indonesia. Ibu Kota Nusantara merupakan ikon yang mencerminkan nasionalisme, identitas budaya, sosial, dan agama. Selain Pusat Informasi dan Komunikasi Indonesia, Ibu Kota Nusantara juga memiliki peran penting sebagai ruang representasi budaya di panggung dunia. Bersinergi dengan panorama alam yang elok, kota hijau ini menjadi titik temu sejarah dan pengharapan Indonesia ke masa yang akan datang, karena disinilah wujud baru kejayaan ekonomi dan teknologi Indonesia.
Pendekatan transformasi bermukim mengarahkan penduduk ibu kota Nusantara tinggal di tempat yang didesain dengan konteks lingkungannya. Karakter bangunan dengan struktur panggung digunakan sebagai upaya mengusung pelestarian alam dan budaya Nusantara. Infrastruktur ibu kota Nusantara yang menunjang kualitas hidup dan mobilitas memudahkan penduduk menjangkau semua kebutuhan dengan mudah. Jalur lintas warga dan titian warga atau skywalk menjadi penghubung antar lokasi dalam kota yang efisien dan hijau, menjadikan ibu kota Nusantara kota 10 menit. Semua hunian di ibu kota Nusantara merangkul konsep hidup live, work, play, learn, dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti gerai UMKM, tempat berolahraga, hingga urban farming. Gedung perkantoran pemerintah yang terintegrasi dengan alam menciptakan ruang transformasi dalam bekerja yang terkoneksi, kreatif, dan produktif. Lokasi kerja bernuansa alam memberi inspirasi, motivasi yang meningkatkan produktivitas dan etos pekerja karena bangunan hijau merupakan tempat kerja yang nyaman sehingga dapat menciptakan budaya kerja yang kompak. Gaya hidup berkelanjutan, sehat, dan minim polusi yang diusung ibu kota Nusantara, budaya kerja seamless, terintegrasi, dan kompak antara kementerian yang juga berdedikasi untuk melayani dan dekat dengan masyarakat. Ibu kota Nusantara menjadi wajah mobilitas perkotaan hijau di Indonesia yang minim emisi dengan cara memanfaatkan future-ready transport yang bersifat berkelanjutan. Penggunaan transportasi umum berkualitas tinggi dan ramah lingkungan sebagai moda transit utama akan mengurangi polusi dan kebisingan. Ibu kota Nusantara akan meletakkan prioritas utamanya pada pejalan kaki, pesepeda, dan kendaraan umum dalam upaya memanusiakan manusia. Inilah Ibu Kota Nusantara, cita-cita membangun kota masa depan, Smart Forest City, menuju Indonesia Maju 2045. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa ibu kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan ini rumah menterinya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu, ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Sekarang saya berada di titik nol Nusantara IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Titik nol Nusantara ini merupakan titik koordinat referensi untuk pembangunan kawasan Istana Negara, pembangunan kantor pemerintahan, dan juga tahapan pembangunan selanjutnya. Pemerintah terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN. Pembangunan IKN merupakan tonggak dimulainya peradaban baru Indonesia. Saat ini pemerintah sedang melakukan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Juga kawasan dan infrastruktur pendukung lainnya, salah satunya Persemaian Mentawir. Sekarang saya sedang berada di Persemaian Mentawir. Persemaian ini merupakan wujud nyata keseriusan pemerintah untuk menata lingkungan, terutama di kawasan IKN. Persemaian yang berlokasi di dekat kawasan inti IKN ini juga mendukung konsep kota hutan atau Forest City yang diusung IKN. Per tahunnya, persemaian ini ditargetkan dapat menghasilkan hingga 20 juta bibit.
Bibit tanaman yang terdapat di persemaian ini antara lain, nantinya persemaian ini tak hanya akan menghijaukan IKN, namun juga turut mendukung penghijauan dan reboisasi seluruh kawasan di Pulau Kalimantan, termasuk reklamasi kawasan bekas tambang dan lahan kritis. Saat ini saya sedang berada di Bendungan Sepaku Semoy. Bendungan ini nantinya untuk menyuplai air baku di kawasan IKN. Hingga akhir Februari 2023, progres pengerjaan Bendungan Sepaku Semoy sudah mencapai sekitar 85%. Bendungan ini diperkirakan dapat menyuplai kebutuhan air baku sebesar 2.500 liter per detik. Nantinya bendungan ini juga bermanfaat untuk mereduksi banjir, sumber air irigasi, bahkan menjadi destinasi wisata baru. Sekarang saatnya kita menengok proses pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP. Kawasan seluas sekitar 6.600 hektar inilah yang menjadi fokus pertama pembangunan IKN. Di sini nantinya akan berdiri bangunan pemerintahan inti seperti Istana Negara dengan segala kelengkapannya, kantor presiden, Istana Wakil Presiden, juga kantor kementerian dan lembaga. Selain itu akan dibangun pula kantor pertahanan dan keamanan, perumahan, pemukiman, serta fasilitas lainnya termasuk pendidikan dan kesehatan. Saat ini pembangunan hunian bagi para menteri sudah dimulai, sedangkan 47 tower hunian bagi para ASN dan anggota TNI Polri direncanakan akan mulai konstruksi pada Juni 2023. Yang kita lihat sekarang ini adalah kawasan rumah-rumah menteri. Ada 36 di sini nanti bangunan yang kita harapkan di Juni 2024 itu selesai. Karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara. Wah, harus siap-siap nih. Upacara HUT RI di tahun 2024 mendatang, kata Presiden Joko Widodo, akan digelar di IKN Nusantara. Yang gak kalah penting dari proses pembangunan IKN tentunya adalah pembangunan jalan akses. Salah satunya adalah jalan tol IKN yang saat ini sudah berjalan pada 3 segmen. Nantinya, perjalanan dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN dapat ditempuh hanya dalam waktu 30 menit saja. Pengerjaan pembangunan berbagai infrastruktur di IKN tentunya tak lepas juga dari peran para pekerja konstruksi putra-putri terbaik bangsa. Sekarang saya sedang berada di kawasan HPK. HPK itu adalah hunian pekerja konstruksi. Kawasan ini digunakan untuk para pekerja yang sedang membangun kawasan IKN. Saat ini jumlah pekerja yang ada sudah mencapai sekitar 7.800 pekerja yang akan terus bertambah dari waktu ke waktu. HPK terdiri dari 22 tower yang dapat menampung 16 ribuan pekerja IKN. HPK dilengkapi juga dengan fasilitas-fasilitas seperti kantor, ruang serbaguna, tempat ibadah, kantin, hingga klinik. Kalau untuk IKN Pak, saya berharap terus dilanjutkan, terus diperjuangkan agar generasi menerus bisa berpikir lebih maju lagi dengan kehadiran IKN Ibu Kota Nusantara baru, Pak. Pembangunan IKN sebagai ekosistem perkotaan dilakukan dengan benar-benar memenuhi nilai kualitas kota yang terintegrasi dari parameter fungsional, visual, dan lingkungan demi terwujudnya visi besar IKN menjadi Smart Forest City. Yang jelas ini dari desain, dari pembuatan, dari pembangunan semuanya oleh kita sendiri. Putra putri bangsa terbaik Indonesia. Nah, itu dia progres pembangunan IKN sejauh ini. Yuk,
sama-sama kita dukung pembangunan IKN Kota Kelas Dunia.